Saya harus stop. Banyak pertanyaan dari luar, dari IMF, dari Bank Dunia. Kenapa stop? Ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan. Nggak bisa. Pasti saya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah harus optimistis lewat hilirisasi 21 harta karun yang diambil dan dikembalikan lagi ke tanah air dapat menghasilkan keuntungan hingga 535,3 miliar dolar Amerika atau setara 8.276 triliun jika dikurskan 15.177 rupiah per dolar Amerika. Hal tersebut itu merupakan strategi pemerintah untuk dapat menghasilkan nilai tambah negara yang tertuang di dalam peta jalan hilirisasi strategis untuk tahun 2023-2035. Dalam peta jalan hilirisasi terdapat 8 sektor prioritas yang terbagi dalam 21 komoditas. Wow, ternyata banyak sekali harta karun NKRI ya. 8 sektor prioritas tersebut yakni mineral dan batu bara dengan peluang investasi hingga 2035 sebesar 427,1 miliar dolar Amerika, minyak bumi dan gas alam dengan peluang investasi hingga 2035 sebesar 67,6 miliar dolar Amerika, serta perkebunan kelautan, perikanan dan kehutanan dengan peluang investasi hingga 2035 dengan nilai 50,6 miliar dolar Amerika. Adapun 21 komoditas masuk dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis 2023 sampai 2035, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi, perak, emas, aspal beton, minyak bumi dan gas alam. Ada pula kelapa sawit, kelapa karet, biofol, kayu getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam. Kemudian yang kedua, kebijakan kita mengenai hilirisasi. Ini akan kita teruskan. Kalau sudah kita stop nikel stop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh EU. Ya silakan, nggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan. Memang kemarin waktu di G20, banyak negara-negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Loh, saya sampaikan loh. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, nggak apa-apa kok. Kita terbuka. Tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama. Sudah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau smelter kita siap, stop bauksit. Sehingga kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi, stop tembaga. Karena smelter kita di Gresik sudah mungkin hampir selesai, stop. Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah. Kita ingin added value. Kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Silakan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silakan, mau dengan BUMN silakan. Kita terbuka. Tapi jangan
Kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Indonesia tidak ingin fokus melakukan hilirisasi pada satu komoditas saja, sebab pada satu komoditas alias harta karun, negara berhasil mendapatkan cuan atau keuntungan yang besar. Pengalaman itu terbukti saat Indonesia melakukan hilirisasi nikel yang sudah berjalan sejak 2021. Wow, keren. Dan hilirisasi nikel berhasil membawa Indonesia memperoleh keuntungan besar. Tercatat pada 2017 sampai 2018, ekspor nikel hanya mencapai 3,3 miliar dolar Amerika. Namun setelah adanya pengambilan lagi harta karun nikel pada 2021, nilai ekspor Indonesia melonjak berkali-kali lipat. Pada 2021, ekspor nikel mencapai 20,9 dolar Amerika. Di tahun 2022 ditaksir mencapai 29 hingga 30 miliar dolar Amerika, dan itu baru dari satu komoditas, yaitu nikel, yang berdampak pada peningkatan pajak dan competitiveness dan neraca perdagangan. Seperti diketahui, peta jalan hilirisasi investasi strategis merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di Indonesia. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam merupakan salah satu dari 5 agenda besar pemerintah Indonesia. Ayo pokoknya semangat terus para pemerintah Indonesia untuk mengambil kembali harta karun Indonesia yang telah diambil oleh negara lain, buat mereka ngemis-ngemis, ngesot-ngesot, minta sedekah ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.